Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Baik, ketemu lagi di kelas Dabai. Kali ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan, yang mana saya telah mempersiapkan 10 soal ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman saat menjawab soal-soal tes CPNS ya. Baik, kita langsung saja ke soal pertama. Pancasila lahir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara. Penerapan nilai pada 5 sendi utama diharapkan mampu dengan cepat mengatasi pandemi ini. Di bawah ini, yang sesuai dengan sila yang berlambangkan padi dan kapas adalah A. Nilai religius yang menjadi fondasi dalam kehidupan spiritual masyarakat. B. Setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. C. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan menerapkan persatuan yang terasa berat akan menjadi terasa ringan. D. Sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat serta kerjasama masyarakat dan pemerintah. E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Baik teman-teman, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah D. Sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat serta kerjasama masyarakat dan pemerintah. Ya, seperti kita ketahui ya, sila yang berlambangkan padi dan kapas itu adalah sila kelima, yang mana sila kelima itu fokusnya adalah sinergitas antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk opsi yang A, ini ada kata kunci nilai religius. Berarti ini adalah sila pertama ya teman-teman. Lalu untuk yang B, kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Nah, humanity ini berarti ini sila kedua teman-teman. C, kata kuncinya itu adalah menerapkan persatuan. Oke, ini berarti sila ketiga ya. Nah, untuk yang E, mendukung kebijakan pemerintah teman-teman. Nah, ini berarti masuk ke sila keempat ya. Oke, berarti sila kelima ada di opsi D ya. Nah, oke, paham ya teman-teman? Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal kedua, dengan cermat Martini memperhatikan sekeliling. Akan tetapi ia tidak melihat seorang saudara atau kerabat pun yang ia kenal. Sempat terbesit rasa iri dan kecewa ketika ia menyaksikan beberapa rekannya yang dijemput dan disambut kedatangannya oleh orang tua, anak, atau suami mereka. Namun, dengan segera ia membuang jauh-jauh pikiran tersebut. Ia tidak ingin seuzon dengan suaminya. Nilai yang terdapat dalam cerpen di atas adalah A. Sosial, B. Budaya, C. Agama, D. Politik, E. Moral. Baik teman-teman, silakan dipikirkan. Jawabannya adalah E ya, nilai moral teman-teman. Nah, nilai moral yang terkandung dalam kutipan cerpen di atas adalah ketika Martini membuang jauh-jauh prasangka buruk terhadap suaminya ya. Ia tidak ingin suuzon pada suaminya karena suuzon merupakan perbuatan tidak baik teman-teman. Oke. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. Setelah itu,
berkembangnya tuntutan reformasi. Salah satu tuntutan tersebut adalah kecuali A. Penghapusan dui fungsi ABRI, B. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Melaksanakan sentralisasi kekuasaan untuk meredam krisis, D. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi, E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik teman-teman, jawabannya adalah C. Melaksanakan sentralisasi kekuasaan untuk meredam krisis ya. Nah, jadi A, B, D, E ini adalah tuntutan reformasi teman-teman. C ini salah, harusnya bukan sentralisasi tapi desentralisasi ya, atau otonomi daerah teman-teman. Nah ini, berikut ini adalah isi tuntutan reformasi. 1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Mengadili Presiden Soeharto beserta kroninya. 4. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. 5. Mencabut dui fungsi ABRI. 6. Memberi otonomi daerah. Nah ini poin kita ya, memberi otonomi daerah, bukan sentralisasi ya teman-teman. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana menyeluruh nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sesuatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Hal ini berdasarkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Keadilan sosial. Baik teman-teman, jawabannya adalah B ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada di situsnya DPR ya teman-teman, silakan teman-teman cek ini. Oke, jadi haruslah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan juga spiritual ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Selama BPUPK berdiri, telah diadakan 2 kali masa persidangan resmi BPUPK dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPK. Beberapa panitia pun dibentuk. Semua anggota panitia sangat semangat dalam melakukan pekerjaannya. Ada yang menjabat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ketua Panitia Perencanaan Ekonomi, Konseptor Naskah Teks Proklamasi Kemerdekaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, nilai persatuan ditunjukkan dengan adanya kerjasama pendiri negara berdasarkan A. Keinginannya masing-masing, B. Perannya masing-masing, C. Kelasnya masing-masing, D. Organisasinya, E. Asalnya masing-masing. Baik teman-teman, cukup hot ya ini soal nomor 5. Jawabannya adalah B. Perannya masing-masing ya teman-teman. Dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah perannya masing-masing. Seperti kita ketahui ya, untuk Ketua Panitia Perancang Ekonomi itu diketuai oleh Muhammad Hatta ya teman-teman, karena dia ahli di bidang ekonomi. Untuk di bidang Undang-Undang Dasar itu diketuai oleh Sutomo teman-teman. Supomo ya, karena dia ahli di bidang hukum. Jadi sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Joni merupakan seorang ASN. Ia ditugaskan untuk mendesain dan membuat seragam untuk acara kantor yang akan dilakukan bulan depan.
Di bawah ini merupakan sikap yang tidak menunjukkan sikap integritas adalah A. Mencari perusahaan konveksi yang berpengalaman dan berkualitas. B. Menginformasikan perkembangan pembuatan kaos kepada panitia lain secara berkala. C. Memastikan bahwa kualitas kaos yang dibuat sebanding dengan harga yang diajukan. D. Menanyakan pendapat kepada rekan sejawat terkait desain yang akan dibuat. E. Menaikkan sedikit harga per kaos sebagai uang lelah dari pekerjaan tambahan. Baik, jawabannya adalah E ya, menaikkan sedikit harga per kaos sebagai uang lelah dari pekerjaan tambahan. Kenapa ini melanggar integritas? Karena di opsi E ini dia menaikkan harga kaosnya teman-teman, walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Kenapa? Karena si Joni ini sebagai ASN dia itu sudah diberi gaji bulanan. Nah ini kan memang tugasnya teman-teman ya. Jadi tidaklah benar jika dia menaikkan harga per kaos itu walaupun sedikit. Ya, itu melanggar integritas. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pandangan atau sikap kecintaan rakyat terhadap bangsa Indonesia dan tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila merupakan nasionalisme dalam arti Pancasila. Setiap rakyat Indonesia harus memiliki sikap nasionalisme untuk bangsa Indonesia. Namun, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Berikut merupakan hal yang harus dihindari dalam memupuk nasionalisme adalah A. Melaksanakan upacara bendera. B. Memperkenalkan berbagai lagu nasional. C. Memainkan piano dengan tema Sumpah Pemuda. D. Chauvinisme. E. Memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia. Baik, jawabannya adalah D. Chauvinisme ya teman-teman. Nah, chauvinisme ini adalah sikap atau superioritas sebuah organisasi atau perorangan yang memandang diri mereka berbudi luhur dan dipandang kuat, sementara menganggap yang lain tidak berharga atau lemah. Nah, jadi ini merupakan sikap yang harus dijauhi teman-teman ketika ingin memupuk nasionalisme ya. Jangan sampai memiliki paham yang seperti ini ya, berlebih-lebihan dalam memandang suku atau organisasi gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal ke-8, ASN dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang memiliki integritas yang tinggi. Ini merupakan kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar ASN. Di bawah ini beberapa sikap yang harus dimiliki oleh ASN kecuali A. Melaksanakan tugas dengan berintegritas tinggi, jujur, serta bertanggung jawab. B. Melaksanakan tugasnya dengan cepat dan sesuai kepentingan pribadi. C. Melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. E. Menjaga supaya tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Baik teman-teman, ini kecuali ya. Nah, jawabannya adalah B. Melaksanakan tugasnya dengan cepat. Nah, ini kata kuncinya ya, cepat dan sesuai kepentingan pribadi teman-teman. Ini salahnya ya. Nomor ke-9, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru membuat Insinyur Soekarno mengeluarkan dekretnya pada tanggal 5 Juli 1959. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan sistem demokrasi, yaitu A. Sistem perwakilan menjadi sistem referendum. B. Demokrasi rakyat menjadi demokrasi terpimpin. C. Demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. D. Demokrasi liberal menjadi demokrasi rakyat. E. Demokrasi liberal menjadi demokrasi Pancasila. Baik teman-teman, silakan dijawab. Jawabannya adalah C ya, demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Nah, seperti kita ketahui ya, masa era demokrasi liberal ini
Nah, ini ada pada tahun 1950 hingga terbitnya dekret presiden ya 1959, tepatnya 5 Juli. Nah, setelah itu menjadi demokrasi terpimpin yang mana pusat kekuasaan itu terfokus pada presiden, yaitu Insinyur Soekarno. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Soal 10, nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Berikut yang menjadi bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara, yaitu A. Nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan dasar dalam melakukan aktivitas keseharian warga negara. B. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. C. Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. D. Negara selalu mendasarkan setiap kebijakan pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. E. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dijiwai dan diliputi oleh Pancasila. Baik teman-teman, jawabannya. Nah, kata kuncinya itu ada di ini ya, dasar negara, dan juga ada di penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Nah, jawabannya berarti B ya, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Ingat saja ya, kalau ada kata dasar negara itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oke teman-teman, nah sekian dulu 10 soal dari kami dan juga pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan juga share ke teman-temannya. Semoga teman-teman yang lain juga mendapati manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.